Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rema Pasaribu, NPM 2008 260025. Kali ini saya akan menjelaskan tentang basic sistem organ satu, yaitu sistem pencernaan pada manusia. Nah, sistem pencernaan pada manusia itu terdiri dari rongga mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kemudian ada juga namanya organ aksesoris, yaitu lidah, gigi, kelenjar di saluran pencernaan, pankreas, dan hati. Kemudian ada pencernaan kimia dan mekanik. Nah, kalau kimia dapat dengan enzim, yaitu di dalam rongga mulut, usus, dan lambung. Sementara ada mekanis di dalam rongga mulut, penghancuran makanan oleh gigi yang dibantu lidah atau proses mengunyah. Kemudian ada pencernaan ekstraseluler, yaitu pencernaan di dalam usus, kemudian intraseluler, yaitu pada organisme bersel satu. Kemudian yang pertama ada kelenjar lidah, yaitu strukturnya tertutup oleh selaput lendir dan tersusun oleh otot lurik yang dilapisi selaput mukosa. Terdapat tunas pengecap. Kemudian yang berfungsi untuk membantu mencampur makanan, membantu proses menelan, menghasilkan kelenjar ludah, kemudian sebagai indera pengecap. Kemudian ada kelenjar air ludah yang berfungsi untuk membasahi makanan, mencegah mulut dari kekeringan, membantu mikroorganisme dan bertindak sebagai buffer atau penyangga pH. Kemudian terdiri dari kelenjar parotis, kelenjar submandibularis, dan kelenjar sublingualis. Kemudian ada gigi. Gigi itu ada beberapa bagian, yaitu mahkota gigi, leher gigi, akar gigi. Jenis-jenis gigi terbagi jadi gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Kemudian untuk lapisan gigi ada namanya email atau lapisan gigi paling luar. Kalau tulang gigi di dalam email terbuat dari dentin, jaringan yang berwarna kekuningan. Kemudian, next ada faring. Faring ini panjangnya kisaran kurang lebih 7 cm. Faring adalah saluran persimpangan antara rongga hidung dan tenggorokan dan rongga mulut ke kerongkongan. Terletak di belakang hidung, mulut, dan tenggorokan. Kerongkongan atau esofagus panjangnya memiliki kurang lebih 20 cm dengan lebar 2 cm. Kerongkongan melakukan gerakan peristaltik, yaitu gerakan melebar, menyempit, bergelombang, meremas-remas untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Kemudian, kerongkongan merupakan saluran panjang sebagai jalan makanan dari mulut menuju ke lambung. Nah, terdapat dua jenis kelenjar, yaitu kelenjar esofagus dan kelenjar kardia. Terdiri dari 4 lapisan, yaitu yang pertama tunika mukosa, tunika submukosa, tunika muskularis, dan tunika serosa. Kemudian ada lambung. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas atau kardiak, berdekatan dengan hati dan berhubungan dengan kerongkongan. Kemudian bagian tengah yang bulat sering disebut fundus. Kemudian bagian bawah atau pilorus yang berhubungan langsung dengan usus 12 jari. Kemudian, lambung melakukan gerakan peristaltik, pencernaan kimiawi, kemudian terletak di dalam rongga perut sebelah kiri di bagian sekat rongga badan. Kemudian pada bagian dinding lambung terdiri dari ada beberapa otot, yaitu otot melingkar, otot memanjang, dan otot menyerong. Kemudian, lambung memiliki kelenjar lambung di bagian sebelah dalam dinding lambung. Nah, lambung menghasilkan lendir lambung atau musin, getah lambung, atau disebut asam klorida atau HCl, kemudian ada pepsin, renin, lipase, kemudian ada hormon gastrin yang merangsang lambung untuk menyekresikan getah lambung. Lambung menyimpan makanan sampai sedikit demi sedikit dicerna dan bergerak pada saluran cerna dan memecahkan makanan menjadi halus dan bercampur dengan getah lambung. Kemudian asam lambung membunuh mikroorganisme yang mengaktifkan enzim
pepsinogen menjadi pepsin, pepsin yang mengubah protein menjadi molekul-molekul yang kecil. Sedikit demi sedikit, makanan meninggalkan lambung menuju usus halus. Setelah 2-5 jam, lambung pun menjadi kosong. Kemudian ada hati. Nah, fungsi dari hati ini memproduksi cairan empedu untuk mengemulsi lemak, pusat metabolisme protein, lemak, karbohidrat, serta gudang penyimpanan berbagai zat seperti vitamin A, D, E, K, dan B12 serta berbagai macam lainnya. Kemudian hati memiliki bagian yaitu ada 2 bagian ligamen atau namanya falciformis, kemudian ada yaitu bagian lobus kanan. Kanan terdapat juga lobus caudatus dan lobus quadratus atau lobus kiri. Ciri-cirinya terletak di sebelah kanan atas rongga perut di bagian diafragma, beratnya kira-kira 1,5 kg atau kisaran 2,5% dari berat badan pada orang dewasa. Normalnya berwarna kemerahan. Kemudian hati disuplai oleh 2 pembuluh darah yaitu vena porta hepatica, kemudian ada arteri hepatica, cabang dari arteri kuliaka yang kaya akan oksigen. Kemudian ada empedu yang dihasilkan oleh hati. Empedu berperan dalam proses pencernaan lemak, berfungsi menetralisir asam klorida dalam timus. Kemudian menghentikan aktivitas pepsin pada protein dan merangsang gerakan peristaltik usus. Cairan empedu tersusun atas air sebagai pelarut utama, musin untuk membasahi dan melicinkan duodenum, kemudian ada garam empedu mengandung natrium karbonat yang mengakibatkan empedu bersifat alkali. Kemudian ada pankreas. Nah, pankreas ini merupakan kelenjar berwarna keputihan, terbentuk dari usus 12 jari dan terletak di bawah permukaan lambung. Kemudian, pankreas sebagai kelenjar eksokrin yang menghasilkan getah pankreas ke dalam saluran pencernaan. Kemudian, sebagai kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin, dikeluarkan oleh sel-sel berbentuk pulau yang disebut pulau-pulau Langerhans, yang berfungsi untuk menjaga gula darah agar tetap normal dan mencegah diabetes mellitus. Kemudian next ada usus halus. Usus halus merupakan saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6-8 meter, lebarnya 25 mm dengan banyak lipatan yang disebut villi atau jonjot-jonjot usus. Usus halus terletak di antara lambung dan usus besar. Proses penyerapan dan pencernaan sari makanan berlangsung di dalam usus halus. Di usus halus juga terdapat bakteri coli. Kemudian ada pada usus halus, pankreas mengeluarkan enzim pencernaan yang memasuki usus halus yang melalui saluran pankreas dengan kantung empedu juga mengeluarkan empedu ke dalam duodenum. Usus halus terbagi menjadi 3, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Oke, next ada usus besar atau kolon. Nah, di antara interstitium atau usus halus dan interstitium atau usus besar terdapat sektum atau usus buntu. Pada ujung sektum terdapat tonjolan kecil yang disebut sebagai appendix. Appendix ini umbayan cacing yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Terdiri atas kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens yang berfungsi untuk mengatur kadar air dari sisa makanan. Memiliki panjang kurang lebih 1 meter, kemudian zat-zat sisa mengandung air dan garam mineral yang diperlukan tubuh. Di dalam usus besar, ini didorong ke belakang dengan gerakan peristaltik. Kemudian next ada anus. Anus merupakan dinding anus yang diperkuat oleh 3 sphincter, yaitu sphincter ani internus,
yang tidak menurut kehendak, kemudian ada sphincter levator ani, yaitu bekerja tidak menurut kehendak, dan sphincter ani externus, yaitu bekerja menurut kehendak. Kemudian pada anus, merupakan lubang pada ujung saluran pencernaan. Dari lubang ini, sisa-sisa makanan yang tidak dicerna dan dipakai dikeluarkan. Kemudian proses pengeluaran feses melalui anus defekasi atau defekasi. Nah, sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Penyerapan air tidak lagi terjadi pada rektum. Rektum dapat berkontraksi yang aktivitas kontraksinya dapat menimbulkan terjadinya defekasi. Selanjutnya, apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter akan mengatur pembukaan dan menutup dan penutupan anus. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya minta ampun. Saya akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.